Ya, mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pagi ini kita akan belajar mengenai, uji beda, di mana uji beda di sini berbeda dengan perbedaan yang, uji beda yang sebelumnya dan punya karakteristik tersendiri. Nama uji bedanya yaitu adalah uji, Friedman-Tueanova. Nah, uji beda di sini, sangat bermanfaat ketika kemudian teman-teman, melakukan penelitian eksperimental. Misalnya ketika eksperimental seperti PTK, R&D, dan sebagainya. Nah, itu aplikasi, uji beda. Nah, namanya adalah Friedman-Tueanova. Nah, Friedman-Tueanova di sini, punya karakteristik tersendiri. Dia merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau beda. Bila datanya berskala ordinal, eh, ordinal di sini kan kalau teman-teman kan punya nominal, ordinal. Nominal, ingat ketika nominal itu hanya kemudian membedakan satu dengan yang lain. Sementara ada lagi yang namanya ordinal. Nah, ordinal di sini itu tidak hanya membedakan tetapi merankingkan satu dengan yang lain. Maka kemudian ordinal itu disebut ingat ranking. Pada lebih dua sampel yang berpasangan. Jadi ada dua sampel yang berpasangan, di dua atau tiga atau dan seterusnya. Uji ini disimbolkan dengan X kuadrat atau sama dengan C kuadrat. Nah, prosedur dari uji beda, karena ini merupakan uji hipotesis, maka itu yang pertama yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Yang kedua dari uji beda ini, kita selanjutnya adalah membuat tabel penolong seperti biasa, memasukkan ke dalam rumus, menentukan taraf signifikansi, menghitung DK, diperoleh DK itu dari jumlah pasangan dikurangi atau jumlah kelas itu dikurangi dengan min 1, kurangi 1. Terus melihat tabel, setelah melihat tabel, kemudian kita membandingkan X hitung dengan X tabel, baru kemudian kita bisa menyimpulkan dari hasil perhitungan dan hipotesis. Nah, prosedur kerjanya itu adalah prosedur kerja dari Friedman-Tueanova. Rumusnya seperti ini. Friedman-Tueanova itu disimpulkan dengan S kuadrat sama dengan 12 per NK. N itu adalah jumlah populasi, dikalikan dengan K itu jumlah kelompok, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan K, K-nya jumlah kelompok ditambah dengan 1, dikalikan dengan sigma R, R-nya adalah ranking kelompok dikuadratkan min 3N per K plus 1. Nah, itu rumusnya teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah jika X hitung itu lebih besar daripada X tabel, X kuadrat tabel, maka H1 diterima. Jika X kuadrat hitung itu lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0-nya yang diterima. Itu kesimpulannya. Simpel kan? Nah, kita akan belajar untuk memasukkan ke dalam soal. Karena buktikanlah apakah ada perbedaan antara ketiga siklus di dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pendidikan sosiologi antropologi kepada siswa 11 IS di SMA 3 setelah melakukan siklus sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kelompok data yang diperoleh mahasiswa tersebut. Maka kita bisa kemudian memasukkannya ke dalam siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah, perbedaan langkah pertama yang kemudian digunakan adalah tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari masing-masing siklus, yang H1-nya terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari masing-masing siklus. Nah, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dan itu tadi kan kriterianya adalah ranking, jadi adalah peringkat dan kemudian membandingkan. Maka kita akan membandingkan satu mahasiswa itu dalam 3 siklus.
berarti dalam 3 kelompok. Nilai seseorang mahasiswa dulunya nilai 8, terus 7, malah 7 lagi, menurun kan. Jadi maka ranking yang paling besar itu adalah mendapatkan 3, ya kan. Jadi rankingnya adalah misalnya ada 4 kelompok, berarti ranking yang paling besar itu adalah 4. Terus untuk ini ranking atau kemudian yang selanjutnya, kita misalnya nilainya sama, maka kemudian dibagi dengan 2. Misalnya 3, terus ada 2 kan plus 1. Jadi 3 dibagi 2, 1,5, 1,5, kayak gitu. Misalnya di sini nilainya yang mahasiswa yang kedua itu nilainya 8, 9, 7. Maka kemudian rankingnya yang tertinggi adalah 3, terus yang kedua itu adalah 8, itu 2, terus kemudian 7 di sini 8, terus 7 ini 1. Terus ini ada begitu juga seterusnya yang ini. Yang ini spesial adalah 9 nilainya sebelumnya 9, 10, 10. 9 berarti ranking 3 dan ranking 2 itu ditambah dibagi dengan 2 itu berarti 2,5, 2,5. Nah, sisanya adalah 1. Jadi paling dikit itu mendapatkan ranking atau nilai peringkat terendah, dan paling banyak mendapatkan nilai atau ranking tinggi gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu membuat tabel penolong. Setelah itu, kemudian kita memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya dari tabel penolong tadi. Dari tabel penolong tadi kita sudah mengetahui berapa rankingnya. Jadi rumusnya adalah 12 per NK K plus 1 dikalikan dengan sigma R kuadrat min 3N K plus 1. 12 kalikan dengan N kali K sama dengan 63, dikalikan dengan 3, tambah 1 sama dengan 72 di sini, terus dikalikan sigma dari R. R-nya apa tadi? Nah, itu dikuadratkan pada masing-masing jumlah rankingnya, pada masing-masing kelompok kurangi 3 kali 6 per 3 per ditambah 1. Di X kuadrat 12 per 72 dikalikan 121 tambah 196 tambah 19121 dikurangi 7. Nah, maka kemudian nilainya adalah 1. Nah, maka X kuadrat hitung itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya taraf signifikansi dari DK. DK-nya adalah K min 1. K-nya adalah 3, min 1 sama dengan 2. Maka tingkat signifikansi 5% itu adalah 0,05. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah melihat tabel 0,05 di mana di sini, dan kemudian DK-nya itu adalah di jadi DK-nya itu ini 0,05 di sini, terus DK-nya itu 2, maka ketemulah di sini. Nah, selanjutnya adalah kita membandingkan kesimpulan. Jadi, membuat kesimpulan. S hitung itu sama dengan 1, X tabel itu sama dengan 5,991. Maka X hitung itu lebih kecil daripada X tabel, jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari masing-masing siklus. H0-nya diterima, berarti tidak terdapat perbedaan atau kemudian ditolak dari masing-masing siklus. Jadi PTK-nya dikatakan tidak berhasil. Nah, oke. Oke, selanjutnya teman-teman silakan untuk mengerjakan soal berikut ini. Sebuah penelitian eksperimental dengan membandingkan 4 kelompok mahasiswa pada penelitian yang diambil dari sampel 7 mahasiswa pada masing-masing kelompok. Jelaskan apakah ada perbedaan yang signifikan dari hasil eksperimental terhadap mahasiswa tersebut. Nah, nilainya seperti ini. Oke, silakan di capture.
ini silakan dan kemudian hitung apakah ada perbedaan dan sini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.